Kenalkan, nama saya Yusril Nur Hamidin, NIM 2374201027. Saya dari Fakultas Hukum kelas A123 reguler. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas video agama Islam tentang fenomena akhir zaman menurut Al-Quran dan yang sudah terjadi pada saat ini. Kejadian kiamat atau akhir zaman memang menarik untuk dipelajari, karena ternyata banyak umat Islam yang hanya sering membaca Al-Quran saja, tapi tidak membaca atau memahami artinya. Banyak kejadian di akhir zaman yang tidak kita ketahui. Terdapat 3 surat pertama pada juz 30 dalam Al-Quran yang membahas tentang kiamat atau akhir zaman, yaitu Quran surat An-Naba, Quran surat An-Naziat, dan Quran surat At-Takwir. Yang pertama, Quran surat An-Naba. Di dalam Quran surat An-Naba, para ulama menafsirkan tentang apa yang dimaksud dengan An-Naba, berita besar. Dalam hal ini ada 3 pendapat, yaitu Al-Quran, kerasulan Nabi Muhammad SAW, dan hari kebangkitan. Dari ketiga pendapat tersebut, yang dimaksud An-Naba, berita besar, dalam ayat pertama Quran surat An-Naba adalah hari kebangkitan, dan inilah pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Selain itu, dalam Quran surat An-Naba juga dijelaskan bahwa Allah Ta'ala telah menunjukkan tentang berbagai bukti kekuasaannya, seperti bumi, gunung, menciptakan makhluk berpasang-pasangan, malam, siang, langit, matahari, hujan, dan tumbuhnya tanaman. Namun banyak manusia yang banyak melampaui batas dan tidak percaya dengan adanya hari pembalasan. Dalam Quran surat An-Naba, Allah menggambarkan betapa dahsyatnya hari kiamat. Sesungguhnya hari keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan, yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok dan dibukalah langit, maka terdapatlah beberapa pintu dan dijalankanlah gunung-gunung, maka menjadi fata morgana lah ia. Yang kedua, Quran surat An-Naziat. An-Naziat secara umum memaparkan tentang peringatan terkait dengan huru-hara yang terjadi pada hari kiamat. Di ayat yang ke-6 sampai 7, Allah menjelaskan tentang kebangkitan manusia yang diawali dengan tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Yang artinya, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncang alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncang alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Di dalam surat An-Naziat dijelaskan pula bahwa orang kafir sudah diberi peringatan tentang akhir zaman, dan mereka di akhirat sangat menyesal dengan kekafirannya. Tidak percaya bahwa manusia setelah mati akan dibangkitkan dan akan diperhitungkan perbuatannya selama di dunia ini. Allah Ta'ala dan Rasul-Nya telah memperingatkan kepada orang-orang kafir bahwa besok akan ada kiamat di mana semua manusia akan dibangkitkan dan akan diperhitungkan amalnya. Dalam surat ini juga dijelaskan bahwa malaikat akan mencabut nyawa orang kafir dengan sangat keras, sedangkan malaikat akan mencabut nyawa orang beriman dengan sangat halus. 3. Quran surat At-Takwir. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Takwir ayat 1 sampai 14 yang artinya, apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan, dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak dipedulikan, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan,
dan apabila lautan dipanaskan, dan apabila roh-roh dipertemukan, apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh? Dan apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia dibuka, dan apabila langit dilenyapkan, dan apabila neraka jahim dinyalakan, dan apabila surga didekatkan, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Di dalam Quran surat At-Takwir dijelaskan bahwa nanti matahari akan digulung, bintang-bintang akan berjatuhan. Terbayangkan bahwa besok di akhirat semua sumber cahaya dipadamkan. Pembaca rahimakumullah, sebagai seorang beriman tentunya kita percaya bahwa Allah Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kita arahan yang baik melalui Al-Quran dan Al-Hadis. Ada kabar gembira bagi orang beriman ketika di akhirat kelak. Kita akan diberikan cahaya yang berasal dari sholat subuh dan isya yang dilakukan secara tepat waktu dan berjamaah bagi laki-laki, sedangkan bagi perempuan dapat dilakukan dengan tepat waktu di rumah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang banyak berjalan dalam kegelapan menuju masjid dengan cahaya yang sangat terang pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Peristiwa hari akhir dijelaskan dalam surah Az-Zumar ayat 68. Ayat Al-Quran tentang hari kiamat pertama, yakni surat Az-Zumar ayat 68. Ayat ini menjelaskan tentang peristiwa yang akan terjadi pada hari kiamat. Selain itu, ayat ini pun menjelaskan tentang penantian manusia yang akan dilalui setelah sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil. Tanda-tanda kiamat dalam Islam yang pasti terjadi adalah kemunculan Imam Mahdi, Dajjal, Nabi Isa alaihissalam, hingga muncul kehancuran Ka'bah. Yang pertama, Dajjal. Dajjal adalah sosok makhluk yang muncul di akhir zaman dan disebut-sebut akan menipu manusia dengan menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Menurut Al-Quran, Dajjal akan muncul di suatu tempat antara Syam dan Irak. Dia akan mempunyai tanda di dahinya yang berbentuk huruf Araf, Kaf, Fa, Ra, yang artinya kafir, orang yang tidak beriman. Yang kedua, muncul Imam Mahdi. Disebutkan salah satu tanda akhir zaman adalah kemunculan Imam Mahdi. Ini sesuai dengan hadis riwayat Al-Hakim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Imam Mahdi akan keluar di akhir umatku. Allah akan menurunkan hujan, akan menumbuhkan tanaman di muka bumi, harta akan dibagi secara merata, binatang ternak akan semakin banyak, begitu juga umat akan bertambah besar. Imam Mahdi akan keluar di akhir umatku. Allah akan menurunkan hujan, akan menumbuhkan tanaman di muka bumi, harta akan dibagi secara merata, binatang ternak akan semakin banyak, begitu juga umat akan bertambah besar. Imam Mahdi hidup selama 7 atau 8 tahun. 3. Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj adalah dua kaum yang muncul di akhir zaman. Mereka hidup di balik tembok terbuat dari besi dan tembaga. Mereka akan membanjiri seluruh bumi dan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Menurut Al-Quran, mereka akan dihancurkan oleh Isa alaihissalam ketika beliau turun ke bumi pada akhir zaman. Yang keempat, matahari terbit dari barat. Menurut Al-Quran, pada akhir zaman matahari akan terbit dari arah barat, bukan dari arah timur seperti biasanya. Ini merupakan salah satu tanda-tanda besar kiamat dan menunjukkan bahwa akhir zaman sudah makin dekat. 5. Kemunculan Nabi Isa
alaihissalam. Tanda-tanda kiamat dalam Islam adalah adanya kemunculan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa akan memimpin dunia sebagai tanda-tanda kiamat dalam Islam yang ditegaskan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 159, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya menjelang kematiannya, dan pada hari kiamat dia akan menjadi saksi mereka." Yang keenam, kemunculan Daabah, binatang melata. Tanda-tanda kiamat dalam Islam adalah pasti ada kemunculan binatang melata. Adanya tanda-tanda kiamat dalam Islam ini disebutkan dalam hadis yang sama dengan terbitnya matahari dari arah barat. Dijelaskan antara kedua tanda-tanda kiamat dalam Islam itu tidak diketahui secara pasti mana yang akan muncul terlebih dahulu. Yang ketujuh, kabut dan angin berhembus. Tanda-tanda kiamat dalam Islam adalah ketika langit akan memunculkan kabut dan angin yang berhembus dari sumber yang tidak jelas. Adanya tanda-tanda kiamat dalam Islam ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Ad-Dukhan ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata. Maka kala itu bumi menjadi tandus kelaparan serta paceklik makin menjadi jadi, sehingga karena memuncaknya keadaan, akhirnya mereka melihat seolah-olah ada sesuatu yang berupa kabut di antara langit dan bumi." Yang ke-8, munculnya api. Tanda-tanda kiamat dalam Islam adalah ketika ada kemunculan api dari Yaman. Adanya tanda-tanda kiamat dalam Islam ini diungkap dalam hadis riwayat Muslim bahwa kemunculan api dari tanda-tanda kiamat dalam Islam akan membawa manusia menuju tempat tertentu. Dan yang terakhirnya adalah api yang keluar dari Yaman, menggiring manusia ke tempat mereka berkumpul. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-9, gempa bumi yang dahsyat. Tanda-tanda kiamat dalam Islam adalah ketika terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat. Gempa di muka bumi sebagai tanda-tanda kiamat dalam Islam ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar." Yang ke-10, kehancuran Ka'bah. Tanda-tanda kiamat dalam Islam adalah adanya kehancuran Ka'bah. Ini menjadi tanda-tanda kiamat dalam Islam yang sangat nyata terjadi. Adanya tanda-tanda kiamat dalam Islam ini ditegaskan dalam hadis riwayat Hakim dan Abu Ya'la oleh Abu Sa'id Al-Hudri radhiyallahu anhu. Hari kiamat tidak akan terjadi sebelum Ka'bah ini tidak lagi didatangi orang untuk menunaikan ibadah haji. Hadis riwayat Hakim dan Abu Ya'la. Kemudian tanda-tanda kiamat dalam Islam tentang kehancuran Ka'bah pun ditegaskan dalam hadis riwayat Muslim dan Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ka'bah diruntuhkan oleh Zu Suwaikatain dari Habasyah." Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi, tanah Arab kembali menghijau. Tidak akan tiba hari kiamat hingga tanah Arab kembali hijau penuh dengan tumbuhan dan sungai-sungai. Hadis riwayat Muslim. Di samping keempat tanda di atas,
Juga masih ada tanda-tanda kiamat berdasarkan hadis Rasulullah yang sudah terjadi. Berikut beberapa di antaranya: meninggal dunia atau kematian, ditaklukkannya Baitul Maqdis, wafatnya ulama dan orang-orang soleh, terjadi banyak pembunuhan, terjadi banyak kesyirikan, merajalelanya perzinahan, banyak muncul fitnah, konsumsi homer yang meningkat, sedikit yang paham tentang agama, tetapi kebodohan merajalela, waktu yang terasa semakin cepat, merebaknya perilaku homoseksual dan lesbian, semakin banyak laki-laki yang menyerupai perempuan dan sebaliknya. Jumlah laki-laki di dunia menjadi lebih sedikit dibanding perempuan. Segala urusan diserahkan oleh orang yang bukan ahli di bidangnya. Merebaknya perjudian, bangunan pencakar langit yang semakin banyak, masjid dipercantik dan dibuat mewah. Itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.